Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Abdul Saleh, NIM 2005-13-4941. Kelas PKO 2A. Mata kuliah Budaya Melayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuliner Melayu. Masakan Melayu adalah masakan dari etnis Melayu yang dapat ditemukan di Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Thailand Selatan, dan Filipina bagian selatan. Dan yang pertama adalah asam pedas ikan baung Melayu. Olahan dengan bahan dasar ikan ini cukup populer di Pekanbaru. Bagi Anda yang belum mengetahuinya, asam pedas ikan baung ini merupakan makanan yang lahir karena adanya pengaruh yang sebelumnya dibawa oleh orang Melayu yang ada di Sumatera. Menu dengan bahan dasar ikan laut ini bisa menjadi satu alternatif bagi kamu yang mungkin sudah pernah mencicipi gulai ikan patin. Ikan baung ini hadir dengan tekstur daging yang lembut serta tidak memiliki duri dan warnanya putih terang. Jika dibandingkan dengan jenis ikan patin, ikan baung ini lebih cocok jika dijadikan sebagai gulai. Yang kedua ada gulai ikan patin Melayu. Masih dengan jenis makanan dari ikan, gulai ikan patin menjadi salah satu menu makan yang cukup fenomenal yang ada di Pekanbaru. Bagaimana tidak, menjadi fenomena rasa ikan yang dihasilkan sangat nikmat, serta bisa menggoyangkan lidah siapa saja yang menikmatinya. Anda bisa menemukan gulai ikan patin ini dengan mudah, manakala sedang jalan-jalan ke Pekanbaru. Gulai ikan patin ini memiliki kuah berwarna kuning pekat, yang akan direndam dalam potongan ikan patin berukuran besar. Masyarakat Pekanbaru kerap menyantapnya secara langsung, namun juga ada yang mengkonsumsinya dengan nasi hangat dan beberapa lauk pelengkap seperti pucuk daun ubi rebus. Yang ketiga ada nasi lemak khas Melayu. Makanan khas Riau yang satu ini bisa ditemukan di beberapa tempat seperti Malaysia, Singapura, bahkan hingga Brunei Darussalam. Nasi lemak ini kerap disantap sebagai menu sarapan oleh orang Melayu. Nasi lemak ini merupakan kuliner dari nasi yang dimasak dengan menggunakan santan kelapa serta daun pandan guna memberikan rasa yang gurih serta aroma yang sedap. Nasi lemak ini biasanya disajikan dengan beberapa lauk pauk seperti ikan teri goreng, telur, sambal, cabai, hingga irisan mentimun. Selain itu, nasi lemak juga kerap disajikan dengan beberapa lauk pendamping seperti tahu, tempe, hingga kacang tanah. Bahkan ada juga yang disajikan bersama dengan cumi-cumi. Yang keempat ada miso. Miso ini juga menjadi salah satu ikon kuliner khas Pekanbaru yang bisa ditemukan dengan mudah di beberapa tempat. Kuliner ini merupakan makanan berkuah yang memiliki banyak isi seperti mie kuning, mie putih, suiran ayam, kulit ayam renyah, hingga beberapa potongan ayam. Yang kelima ada sup tunjang khas Melayu. Cuaca dingin kota Pekanbaru membuat kita ingin mengonsumsi makanan yang hangat-hangat. Jika Anda sedang berkunjung ke Pekanbaru dan butuh makanan yang hangat, maka bisa mengonsumsi sop tunjang. Bukan hanya membuat tubuh hangat, namun menyantap semangkuk sup tunjang serta nasi hangat dapat mengisi perut yang sedang lapar. Sup tunjang ini merupakan sup yang dibuat dengan menggunakan tulang kaki sapi yang sudah dibalut dengan daging. Tulang sapi tersebut kemudian direndam pada kuah bening warna kuning dengan beberapa bahan pelengkap seperti irisan wortel, tomat,
dan daun bawang. Yang keenam ada sate dan sop rusa. Nah, jika Anda pengen menikmati kuliner yang tidak biasa di Pekanbaru, maka makanan dengan bahan dasar daging rusa ini bisa menjadi pilihan. Nah, dan akan merasakan sensasi makan yang berbeda manakala menikmati sate rusa ini. Daging rusa tersebut diolah dan kemudian dijadikan sebuah sup. Tekstur yang legit dan cita rasa manis dari bumbunya akan memberikan pengalaman baru bagi kamu yang pertama kali mencicipinya. Untuk lebih lengkap, maka kamu bisa memesan sup daging rusa serta menambah keistimewaan dengan menyantap daging rusa yang dibakar, kemudian direbus. Yang ketujuh ada roti jala. Roti jala merupakan sajian khas Melayu yang banyak dipengaruhi oleh suku Melayu sendiri. Roti jala ini biasanya dijadikan sebagai hidangan dalam beberapa acara pesta, seperti pesta pernikahan. Misalnya, roti jala merupakan makanan yang terbuat dari bahan dasar berupa tepung terigu. Tepung terigu yang sudah matang kemudian disajikan bersama dengan tumpahan saus durian. Bagi mereka yang suka dengan makanan manis, bukan hanya dihidangkan bersama dengan saus, roti jala ini juga dapat dikonsumsi bersamaan dengan kari daging ayam, kambing, atau sapi. Bagi Anda yang belum familiar dengan jenis makan satu ini, maka bisa dikira-kira kalau roti jala ini berbentuk segitiga yang dihasilkan dari cetakan. Adapun mengenai warnanya, kebanyakan roti jala berwarna putih original. Namun ada juga yang diberikan pewarna makanan, misalnya pandang, sehingga akan menghasilkan warna hijau. Yang ke-8 ada ikan asap slice. Kalau di Jakarta, mungkin banyak para ibu yang menjadikan ikan ini sebagai ikan asin karena bentuknya yang pipih dan bertekstur renyah setelah digoreng. Tapi di Pekanbaru, ikan slice diolah dengan cara diasap atau dijadikan pindang maupun gulai. Ikan slice sendiri telah lama menjadi ikon Provinsi Riau. Sehingga tak heran jika ikan ini banyak ditemukan di kota-kota yang berada di Provinsi Riau, termasuk Pekanbaru pastinya. Untuk siap disantap serta nikmat, maka ikan slice ini sebaiknya diasap selama kurang lebih 8 jam. Manakala setelah diasap, maka ikan slice kemudian digoreng, digulai, dan akhirnya dipindang. Yang ke-9 adalah asidah. Berbicara sejarahnya, makanan yang biasa ditemukan dengan mudah di beberapa kawasan Riau ini terinspirasi dengan kudapan dari Arab yang akhirnya disesuaikan dengan lidah orang Melayu. Namun, sekarang asidah mulai sulit ditemukan karena pengenalannya yang minim dari generasi tua pada generasi yang muda. Jika Anda penasaran, asidah ini merupakan makanan tekstur lembut dengan cita rasa kue manis yang disebabkan perpaduan antara cengkeh serta kayu manis sebagai bahan alaminya. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah es air mata pengantin. Jika sebelumnya kita membahas mengenai makanan, kini beralih ke minuman. Es air mata pengantin ini merupakan minuman dari Pekanbaru yang sebelumnya hanya bisa ditemukan pada acara kebahagiaan seperti pernikahan misalnya. Minuman yang memiliki penampilan cantik ini memiliki rasa segar
serta enak sehingga siapa saja sangat sulit untuk menolaknya. Es air mata pengantin pada umumnya tersaji dalam gelas yang dilengkapi dengan biji selasi, belewah, es batu serut, dan sirup. Minuman menyegarkan ini paling enak diminum ketika cuaca sedang terik. Nah, sekian hasil dari penjelasan dari saya. Jika ada yang salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.